Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Abdul Hamid dari kelas 3B Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang praktik perbankan syariah di Indonesia. Praktik perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun terdapat berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi. Pada presentasi ini kita akan membahas aspek-aspek penting dari praktik perbankan syariah dan bagaimana mereka mempengaruhi ekonomi negara. Sejarah perkembangan syariah. Perkembangan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Syariah pertama. Sejak saat itu industri mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan semakin banyaknya bank dan lembaga keuangan yang menawarkan produk syariah. Prinsip dasar perkembangan perbankan syariah. Prinsip utama dari perbankan syariah adalah larangan terhadap riba, gharar, dan masyir. Produk-produk yang ditawarkan harus sesuai dengan syariah Islam yang menekankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Tantangan regulasi. Salah satu tantangan terbesar dalam perbankan syariah adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Banyak kebijakan dan peraturan yang masih mengacu pada sistem konvensional yang dapat membatasi pertumbuhan dan inovasi dalam industri ini. Persaingan dan bank konvensional. Perbankan syariah menghadapi persaingan ketat dari bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah dan kepercayaan yang masih rendah terhadap sistem ini. Edukasi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Peluang pasar. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, yakni memberikan peluang besar bagi perbankan syariah. Dengan meningkatkannya kesadaran akan pentingnya keuangan halal, bank syariah dapat menarik lebih banyak nasabah dan memperluas pangsa pasar. Inovasi produk. Inovasi dalam produk syariah sangat penting untuk menarik minat nasabah. Produk seperti vintage, pembiayaan mikro, dan investasi berbasis syariah dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang beragama. Peran teknologi. Teknologi memainkan peran penting dalam pengembangan perbankan syariah. Pembangunan digitalisasi dan aplikasi mobile dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah. Tantangan sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip perbankan syariah menjadi tantangan tersendiri. Pelatih dan pendidikan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa karyawan bank dapat memberikan layanan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya kita masuk pada jejak langkah perbankan syariah di Indonesia. Titik balik dalam sejarah perbankan syariah di Indonesia adalah pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tanggal 1 November 1992. Bank ini berdiri atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan didukung dari berbagai elemen masyarakat atau H.M. Arifin, seorang tokoh yang visioner, dikenal sebagai pendiri bank syariah pertama di Indonesia dan pelopor pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Beliau adalah sosok penting yang mengawal pendirian Bank Muamalat Indonesia. Pendirian BMI menjadi momentum penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia
Bank ini menjadi simbol harapan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara syariah. Kehadiran BMI juga memicu munculnya unit-unit usaha syariah atau UUS di bank-bank konvensional. Ini menunjukkan bahwa ide tentang perbankan syariah mulai diterima dan diakui oleh industri perbankan secara luas. Namun perjalanan di awal era ini tidaklah mudah. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi sistem perbankan syariah. Pemerintah mulai menyusun regulasi untuk mengakomodasi sistem perbankan syariah. Salah satu isi dari amandemen undang-undang tersebut menyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Meskipun demikian, langkah awal ini menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan perbankan syariah di masa depan. Tonggak penting Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan era baru perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perkembangan syariah. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kokoh bagi operasional perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan definisi yang jelas mengenai perbankan syariah, prinsip-prinsip dan produk-produknya. Undang-undang ini juga mengatur mengenai pembentukan Bank Umum Syariah atau BUS dan unit usaha syariah atau UUS. Dengan adanya undang-undang ini, perbankan syariah memiliki kepastian hukum yang lebih jelas, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong investasi di sektor ini. Selain itu, undang-undang ini juga mengamanatkan pemisahan UUS dari bank konvensional menjadi BUS, jika memenuhi persyaratan tertentu. Langkah ini dikenal dengan istilah spin-off. Tujuannya adalah agar BUS dapat fokus mengembangkan bisnis syariah secara lebih optimal tanpa terbebani oleh operasional dan bank konvensional. Tonggak penting lainnya adalah pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. KNEKS dibentuk untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Komite ini bertugas menyusun strategi, mengkoordinasikan, dan memantau pelaksanaan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Dengan adanya KNEKS, diharapkan sinergi antar lembaga pemerintah yang semakin meningkat, inovasi semakin didorong, dan daya saing industri syariah semakin kuat. KNEKS menargetkan Indonesia berbagai pusat ekonomi syariah di dunia. Target ini bukan hanya sekedar mimpi, tetapi sebuah visi yang ingin diwujudkan melalui kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak. Setelah memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung dari pemerintah, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Aset perbankan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhir 2023, aset BUS dan UUS mencapai 863,98 triliun, tumbuh 11,1% secara tahunan. Ini adalah angka yang fantastis yang menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin diminta oleh masyarakat.
Pembiayaan syariah juga mengalami pertumbuhan positif. Semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang memanfaatkan produk-produk pembiayaan syariah untuk mengembangkan bisnis dan memenuhi kebutuhan finansial mereka. Dana pihak ketiga atau DPK perbankan syariah juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat. Jika kita bandingkan dengan perbankan konvensional, pertumbuhan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir lebih tinggi. Pangsa pasar perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional juga terus meningkat. Per Agustus tahun 2024, pangsa pasar perbankan syariah berada di level 7,33%. Angka ini memang masih kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional, tetapi menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang. Pertumbuhan perbankan syariah ini didorong oleh berbagai faktor. Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk dan layanan syariah. Semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa perbankan syariah tidak hanya sekedar alternatif, tetapi juga memiliki keunggulan dari segi etika dan moralitas. Kedua, pertumbuhan ekonomi syariah global, termasuk industri halal dan keuangan syariah. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah global. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bank-bank syariah terus berupaya mengembangkan produk-produk yang inovatif dan kompetitif seperti pembiayaan UMKM berbasis syariah, investasi syariah yang terjangkau, dan asuransi syariah atau takaful yang komprehensif. Yang keempat, dukungan pemerintah melalui regulasi dan kebijakan yang kondusif. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah melalui regulasi yang jelas, insentif yang menarik, dan dukungan terhadap inovasi. Kelima, potensi pasar yang besar dengan mayoritas penduduk muslim. Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar bagi perbankan syariah. Dengan mayoritas penduduk muslim, pemerintah akan produk dan layanan syariah akan terus meningkat di masa depan. Perjalanan perbankan syariah di Indonesia masih panjang. Tantangan dan hambatan pasti akan selalu ada, namun dengan landasan yang kuat, dukungan dari pemerintah dan masyarakat, serta inovasi yang terus menerus masa depan perbankan syariah di Indonesia terlihat cerah. Perbankan syariah bukan hanya sekedar sistem keuangan alternatif, ia adalah bagian dari solusi untuk menciptakan perekonomian yang lebih adil, berkelanjutan, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Secara sederhana, perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini berarti bahwa seluruh aktivitas perbankan, mulai dari penghimpunan dana hingga penyaluran pembiayaan, haruslah selaras dengan hukum Islam. Namun, di definisi ini saja belum cukup untuk memahami esensi perbankan syariah. Kita perlu mengalih lebih dalam tentang prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasannya. Ada 5 prinsip utama yang menjadi kompas bagi perbankan syariah. Yang pertama, larangan riba atau bunga.
Inilah prinsip yang paling fundamental dalam perbankan syariah. Riba diharamkan dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam perbankan syariah, keuntungan tidak diperoleh dari bunga, melainkan dari bagi hasil atau profit sharing atau margin keuntungan yang disepakati di awal. Karena riba menciptakan ketidakkeseimbangan dalam perekonomian. Pihak yang memiliki modal akan terus mendapatkan keuntungan tanpa harus bersusah payah, sementara pihak yang membutuhkan modal akan semakin terbebani oleh bunga yang harus dibayar. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemerintahan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Yang kedua, larangan gharar atau ketidakjelasan. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. Dalam perbankan syariah, transaksi harus jelas dan transparan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Misalnya transaksi yang mengandung gharar seperti jual beli barang yang belum jelas keberadaannya. Gharar diharamkan karena dapat menimbulkan sengketa dan ketidakadilan. Jika suatu transaksi tidak jelas, maka salah satu pihak mungkin akan merasa dirugikan karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Yang ketiga, larangan maisir atau spekulasi. Maisir adalah perjudian atau spekulasi yang berlebihan. Dalam perbankan syariah, transaksi yang mengandung unsur spekulasi yang tinggi diharamkan. Misalnya perjudian atau investasi yang tidak jelas keuntungannya. Maisir diharamkan karena dapat menimbulkan kerugian yang besar dan tidak produktif. Perjudian atau spekulasi tidak menciptakan nilai tambah bagi perekonomian, melainkan hanya memindahkan kekayaan dari suatu pihak ke pihak lain. Keempat, larangan zalim atau ketidakadilan. Zalim adalah tindakan yang merugikan atau menindas orang lain. Dalam perbankan syariah, transaksi harus adil dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Misalnya penipuan atau pemerasan. Yang kelima, larangan praktik haram lainnya. Selain keempat prinsip di atas, perbankan syariah juga melarang praktik-praktik haram lainnya seperti transaksi yang melibatkan barang-barang haram, misalnya alkohol atau babi. Kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, misalnya kegiatan yang haram dalam Islam. Prinsip-prinsip dasar ini membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Perbankan syariah tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moralitas Islam. Selanjutnya, tantangan perbankan syariah di Indonesia. Ada beberapa tantangan utama yang perlu kita bahas. Yang pertama, literasi dan pemahaman masyarakat. Akar permasalahan yang menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah dan di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum familiar dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan produk-produk keuangan syariah. Akibatnya mereka enggan untuk menggunakan produk dan layanan syariah karena merasa tidak memahami manfaat dan keunggulannya. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih jauh di bawah tingkat literasi keuangan konvensional. Masalah serius yang perlu segera diatasi. Mengapa pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah masih rendah? Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, bahasa. Istilah-istilah dalam perbankan syariah seringkali menggunakan bahasa Arab atau istilah-istilah teknis yang sulit
dipahami oleh masyarakat awam. Yang kedua, kompleksitas produk. Beberapa produk perbankan syariah dianggap terlalu kompleks dan sulit dipahami, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki pengalaman dalam menggunakan produk keuangan. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi. Sosialisasi tentang perbankan syariah masih kurang gencar dibandingkan dengan perbankan konvensional. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang keberadaan dan manfaat perbankan syariah. Rendahnya literasi keuangan syariah berdampak negatif terhadap adopsi produk dan layanan syariah. Masyarakat cenderung memilih produk dan layanan yang mereka pahami meskipun mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Edukasi kunci utama untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Edukasi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang perbankan syariah dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, seminar dan workshop. Mengadakan seminar dan workshop tentang perbankan syariah untuk berbagai kalangan masyarakat. Yang ketiga, program literasi keuangan. Mengembangkan program literasi keuangan syariah yang terstruktur dalam berkelanjutan. Yang keempat, kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat. Melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam sosialisasi perbankan syariah. Selanjutnya, lalu bagaimana cara bank syariah untuk bersaing dengan bank konvensional? Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, fokus pada layanan yang lebih profesional dan berbasis nilai. Bank syariah dapat menawarkan layanan yang lebih profesional dan berbasis nilai-nilai Islam. Akan menarik bagi masyarakat yang mencari layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan keyakinan agama mereka. Yang kedua, pengembangan produk yang inovatif dan sesuai kebutuhan. Bank syariah harus terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Produk-produk ini harus mudah dipahami, mudah digunakan, dan memberikan manfaat yang jelas bagi nasabah. Yang ketiga, kerjasama dengan lembaga keuangan syariah global. Bank syariah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah global untuk mendapatkan akses ke modal, teknologi, dan pengetahuan yang lebih luas. Dengan menerapkan strategi-strategis ini, diharapkan bank syariah dapat meningkatkan daya saing mereka dan merebut pangsa pasar dari bank konvensional. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.